Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semuanya. Kita bertemu di mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 tentang rancangan pembuatan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Pengemasan yang menarik yaitu pengemasan dengan menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang baik dan memenuhi syarat sebagai kemasan makanan dan minuman. Bahan yang digunakan untuk membuat kemasan adalah bahan pilihan yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi syarat. Bahan kemasan disesuaikan dengan jenis makanan dan minuman yang akan dikemas, agar tidak mempengaruhi atau mengurangi kadar gizi yang terdapat pada makanan maupun minuman tersebut. Persyaratan kemasan. Yang pertama, kemasan harus melindungi isi, baik dari pengaruh luar, pengaruh dari dalam juga. Kemasan harus menjadi media penandaan barang tersebut. Kemasan harus mudah dibuka dan ditutup. Kemasan harus dapat mempromosikan produknya. Bahan kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Bahan kemasan beraneka ragam. Kita akan bahas tentang bahan kemasan. Bahan kemasan terbagi menjadi 3, kemasan yang tradisional, kemasan modern, dan kemasan modifikasi. Kemasan tradisional contohnya kemasan daun. Daun yang digunakan untuk penyajian olahan serealia, umbi, kacang-kacangan, contohnya adalah daun pisang, janur, daun jati, atau daun jambu air. Kemasan dengan kulit jagung juga bisa digunakan. Biasanya ini untuk jajanan khas Yogyakarta juga pakai kulit jagung. Penyajian dengan kemasan bambu juga ada, beberapa makanan atau minuman yang dikemas menggunakan kemasan bambu. Penyajian dengan kemasan kuali. Biasanya ini di rumah makan, gudeg, dan sebagainya. Selanjutnya kemasan modern. Kemasan modern ada kemasan logam berupa kaleng, peralatan hidang stainless steel. Ini merupakan kemasan yang aman karena melindungi produk dari sinar matahari, uap air, ataupun oksigen sehingga tidak terjadi reaksi kimia. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basah, namun cukup berat dan mudah rusak atau pecah. Kemasan plastik sifatnya ringan, relatif murah, namun masa simpan relatif singkat dibandingkan dengan kaleng. Kemasan kertas. Kertas ini biasanya kalau di luar negeri untuk wadah di supermarket tidak pakai kantong plastik, tapi biasanya pakai kemasan kertas. Kalau di sini kemasan kertas itu biasa di snack-snack. Kemasan styrofoam. Kemasan ini dapat mempertahankan makanan dengan suhu panas, tetapi kemasan ini tidak ramah lingkungan. Kalau misal pakai styrofoam harusnya dilapisi dengan plastik ataupun dengan kertas minyak, karena kalau makanan langsung terkontaminasi dengan bagian styrofoam itu akan merubah rasa ataupun membuat bagian-bagian dari styrofoam itu bercampur dengan makanan tersebut, membahayakan bagi tubuh. Yang terakhir adalah kemasan modifikasi. Apa itu kemasan modifikasi? Kemasan gabungan antara modern dan tradisional. Contohnya adalah piring. Jadi piring itu kan langsung ke nasi, tapi ada yang piring terus dikasih daun pisang baru dimasukkan dengan bahan makanan di atasnya. Itu termasuk modifikasi. Selain itu juga ada beberapa makanan atau minuman yang menggunakan kemasan modifikasi.